Tahukah Anda bahwa sebelum 17 Agustus 1945, tepatnya 27 tahun yang lalu, sebelum merdeka, penduduk Nusantara sudah mendirikan Dewan Rakyat dengan nama lain sebagai Volksraad. Tentunya, tak mengherankan bagi kita jika penduduk pribumi ikut andil dalam pemerintah Hindia Belanda. Kita telah mengetahui orang asing yang berkulit putih cukup lama tinggal di Nusantara, kurang lebih 3,5 abad, dan ikut andil dalam mengendalikan kekuasaan di Nusantara meskipun tak mencakup semua Nusantara yang dikuasainya. Karena Nusantara terdiri dari beberapa pulau, yang mana orang asing itu mengalami kesulitan untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Volksraad sendiri adalah sebuah politik yang berasal dari Belanda lalu menyebar ke Hindia Belanda yang kita sebut dengan Lembaga Dewan Rakyat. Bisa diartikan semacam DPR Hindia Belanda. Dewan Rakyat ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda didirikan di Batavia pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Johan Paul van Limburg-Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda yaitu Thomas Bastian Clayton. Pasca pemberlakuan politik etis, seiring berjalannya waktu dengan mengalami proses yang panjang di mana beberapa tokoh dari kita seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Regent POM berkunjung ke Belanda mengajukan petisi kepada Ratu Belanda untuk mendirikan lembaga parlemen di Hindia Belanda. Ternyata, usulan mereka disetujui dengan menambahkan lembaga tersebut dalam konstitusi Hindia Belanda. Volksraad secara fungsional memiliki peran sebagai lembaga perwakilan rakyat bagi pemerintahan Hindia Belanda. Seperti yang tertulis di dalam buku Sejarah Indonesia Modern karya MC Rekfles. Dan buku yang berjudul De Staatkundige Ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse Republiek onder Kruger en Leeds yang ditatat oleh Philip Rudolf Bolt. Pada awal disetujuinya pembentukan Volksraad alias Dewan Rakyat di Hindia Belanda hanya untuk meredam amarah Bumi Putra atau menenangkan suasana supaya Belanda mendapatkan hak otonomi Hindia, yang mana keadaan pada saat itu sangat kacau dengan banyaknya kaum pemberontak untuk melawan pemerintahan Belanda yang semakin lama semakin semena-mena layaknya menjadikan tuan rumah sebagai tamu bagi bangsanya. Karena pada sejatinya Volksraad ini hanya sebagai badan penasehat yang hanya berhak memberikan usul-usul kepada pemerintah Hindia Belanda, sekaligus sebagai pelindung pertama kaum pribumi dan tanda peduli dengan hajat kehidupan kaum pribumi serta nasibnya. Meskipun hanya sebagai legislatif di mana semua keputusan kembali kepada dewan tertinggi yaitu Dewan Belanda. Hal ini Volksraad hanya mempunyai hak dan kekuasaan terbatas, di mana hanya bisa memberikan nasihat saja. Namun dalam hal anggaran belanja, Hindia tidak berhak memutuskan. Pada awal berdirinya, dewan ini memiliki 38 anggota, 15 diantaranya merupakan orang pribumi, anggota lain merupakan orang Belanda dan orang Timur Asing, Cina atau Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggotanya merupakan kaum pribumi. Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Pada tahun 1927 barulah Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Belanda, karena gubernur jenderal memiliki hak veto. Kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melewati pemilihan tidak langsung. Pada saat itu, hanya 2.000 orang yang memiliki hak pilih. Dan 2.000 orang ini sebagian besar merupakan orang Belanda dan orang Eropa yang lain. Jumlah anggota Volksraad terus bertambah dengan seiring munculnya beragam golongan dan organisasi politik di Hindia Belanda. Pada tahun 1939 dalam History of Nusantara, karangan Veltke terdapat gambaran ringkas mengenai Volksraad. Dewan Rakyat terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dan diangkat oleh Gubernur Jenderal. Dewan Perwakilan Rakyat pada zaman kolonial ini berhak mengeluarkan undang-undang dengan dipicu oleh meletusnya PD ke-1 di Eropa pada Agustus 1914. Di sana, Belanda membutuhkan bantuan dari Bumi Putra.
Tujuan menyetujui pembentukan Volksraad menurut Belanda ini sangatlah berbeda jauh dari kenyataan. Dewan Rakyat India yang dianggap sebagai boneka pemerintah untuk mengendalikan amarah Bumi Putra, tapi hasil melarikan sederet nama besar yang berpikir visioner seperti M.H. Tamir Afdol Muiz Otto Iskandar Dinata, yang nantinya perjuangan mereka akan menjadi corong perjuangan India Belanda. Tokoh organisasi pergerakan dan politisi Indonesia memanfaatkan Volksraad sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi Indonesia. Dalam buku Melawan dan Volksraad, M.H. Tamrin dan Gerakan Nasionalis Koperasi di Indonesia 1927 sampai 1941, karya Toto Wildrosono, wakil-wakil masyarakat pribumi Indonesia yang duduk di Volksraad secara lantang menyuarakan tuntunan untuk membentuk pemerintah negara yang berdasarkan pada kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial. Pada perkembangannya, beberapa wakil Indonesia mengajukan gagasan revolusioner kepada Belanda melalui Volksraad. Gagasan tersebut tertuang dan petisi Suharto pada tahun 1935. Pada 15 Juli 1936, Suharto Kartokusumo mengusulkan sebuah petisi yang telah ditandatangani oleh mayoritas anggota Volksraad kepada Belanda. Petisi Suharto berisi tentang permohonan kepada Belanda agar diadakan sebuah musyawarah tentang sistem pemerintah otonom di Indonesia. Petisi Suharto mendapatkan penolakan keras dari Belanda. Belanda menganggap bahwa Indonesia dinilai belum siap dalam menyelenggarakan pemerintah otonom. Penolakan petisi Suharto pada akhirnya menyadarkan bangsa Indonesia bahwa Belanda tidak akan pernah menyerahkan kemerdekaan secara cuma-cuma kepada Indonesia. Bangsa Indonesia harus berjuang dan melakukan gerakan revolusi agar mendapatkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai berakhirnya pemerintahan kolonial, perjanjian Kalijati, dan penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang. Volksraad berakhir ketika Jepang mendarat di Hindia Belanda pada 1 Maret 1942. Tentara Jepang mendarat di 3 tempat, yakni Banten, Indramayu, dan Bojonegoro, dan dipimpin oleh Jenderal Imamura. Jepang datang dengan bermuka malaikat tapi berhati iblis, sehingga penduduk pribumi menyambut hangat mereka dengan harapan dapat membantu penderitaan mereka selama ini yang begitu dalam serta dengan waktu yang cukup lama. Pendaratan yang dilakukan Jepang tidak diduga oleh Belanda pada saat itu. Tentara Belanda tidak dapat memberikan perlawanan terhadap pasukan Jepang yang bergerak cepat. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan tanpa syarat ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Pihak Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, yaitu Jenderal Telporter, sedangkan Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura. Penyerahan ini dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Sejak saat itu, berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, sekaligus menjadi awal pendudukan Jepang di Indonesia. Dengan takluknya Belanda kepada Jepang dan mengakibatkan seluruh perangkat kelembagaan kenegaraan yang diciptakan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda telah terhapus, termasuk Volksraad. Hal ini sekaligus menjadi akhir dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Meskipun Volksraad telah dibubarkan karena kedatangan Jepang, tapi nilai-nilai Volksraad masih tertanam oleh para anggota Volksraad Hindia Belanda sendiri. Karena dengan adanya Volksraad, mereka dapat mengenal bagaimana sistem politik sebuah negara. Tanpa dipungkiri juga, sistem politik Belanda kebanyakan masih dipakai oleh Indonesia sampai sekarang.